Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya satu negara bisa sepakat merancang masa depan pendidikannya? Ini pertanyaan yang kelihatannya rumit banget, tapi jawabannya super penting. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng cetak birunya. Yuk, kita mulai. Jadi, coba bayangin deh, gimana caranya ribuan bahkan jutaan suara, mulai dari guru di pelosok, orang tua di kota, para ahli, sampai pemerintah pusat bisa disatukan jadi satu visi yang sama. Mulainya dari mana coba? Gampangnya kita pakai analogi ini deh. Anggap aja kita mau bangun gedung pencakar langit. Kan nggak mungkin kita langsung gali fondasi dan pasang tiang pancang gitu aja kan? Kita butuh banget yang namanya blueprint atau cetak biru. Satu cetak biru detail yang disetujui semua pihak biar gedungnya kokoh dan nggak miring. Nah, dalam dunia pendidikan cetak biru ini juga ada loh. Namanya adalah peta jalan pendidikan. Ini bukan sekedar tumpukan dokumen ya. Anggap saja ini kompas raksasa yang memastikan semua orang, dari Sabang sampai Merauke, bergerak dan membangun ke arah yang sama. Pertanyaannya, gimana cara bikin kompas sebesar dan sepenting ini? Ternyata, prosesnya sangat terstruktur. Perjalanannya itu dibagi jadi 4 fase utama. Mirip banget kayak bangun gedung tadi. Pertama, kita survei dulu tanahnya. Lalu, kita gambar cetak birunya. Setelah itu, kita tunjukin ke publik buat minta masukan. Dan terakhir, yang paling penting, kita pastikan desain kita nggak melanggar aturan yang ada. Yuk, kita gali lebih dalam satu persatu. Oke, kita mulai dari fase 1. Ini adalah fase fondasi. Sebelum kita ngomongin solusi atau program keren, kita harus paham dulu kondisi lapangannya kayak apa. Kita harus tahu kita mau membangun di atas tanah yang seperti apa. Nah, kuncinya di sini adalah prosesnya nggak dimulai dari Menara Gading di ibu kota. Justru sebaliknya, ini dimulai dari akar rumput. Lewat metode yang namanya diskusi kelompok terpumpun atau DKT, para perencana ini benar-benar turun dan mendengarkan. Mereka dengerin apa aja masalahnya, apa yang udah bagus, apa yang kurang, langsung dari para pelaku di lapangan. Tujuannya jelas banget. Dari segudang masalah yang mungkin muncul, proses ini memaksa semua orang untuk fokus. Pertama, saring semua itu jadi 5-10 isu yang paling strategis. Terus, kerucutkan lagi jadi 3-5 rekomendasi prioritas yang paling mendesak. Intinya, ini adalah proses mengubah lautan keluhan menjadi beberapa rencana aksi yang konkret. Dan ini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa loh, ada aturan main yang ketat. Minimal 90% dari pemangku kepentingan utama yang diundang itu wajib hadir dan berpartisipasi aktif. Kenapa segitu ketat? Biar rencananya nggak cuma jadi cerminan suara segelintir orang. Angka 90% ini jadi semacam jaminan kalau fondasi yang dibangun itu benar-benar hasil kesepakatan bersama. Oke, fondasi sudah digali, masalah di lapangan sudah dipetakan, dan prioritasnya sudah jelas. Sekarang, saatnya para arsitek kebijakan mulai bekerja. Kita masuk ke fase 2, di mana semua data dan masukan tadi diubah jadi draft cetak biru yang sesungguhnya. Draft peta jalan ini isinya lengkap banget, bukan sekedar daftar harapan. Di dalamnya harus ada visi jangka panjang yang jelas, lalu program-program prioritas untuk mencapai visi itu, terus ada lini masa yang realistis, apa yang harus dikerjakan dalam setahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan yang paling penting, ada indikator kinerja yang terukur, biar kita tahu progresnya sejauh mana. Tentunya draft pertama nggak mungkin langsung sempurna, makanya ada 2 lapis quality control. Pertama, draftnya dibedah di workshop para ahli dan minimal 80% dari mereka harus kasih masukan tertulis. Kedua, draft ini dilempar ke publik untuk diuji. Nah, paling nggak 70% masukan dari masyarakat harus dianggap relevan dan bisa ditindaklanjuti. Ini semua demi memastikan cetak birunya itu kokoh secara teknis sekaligus diterima oleh masyarakat luas. Oke, sampai di sini kita udah punya draft cetak biru yang solid. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Kalau kita balik ke analogi gedung pencakar langit tadi, pertanyaannya adalah, apakah desain gedung kita yang super keren ini udah sesuai dengan semua peraturan tata kota yang berlaku? Disinilah kita masuk ke fase 3, atau fase penyelarasan akhir. Ini mungkin bagian yang paling teknis, tapi krusial banget. Tujuannya cuma satu, memastikan peta jalan ini nggak cuma bagus di atas kertas, tapi juga sah secara hukum dan bisa dijalankan tanpa nabrak aturan-aturan yang udah ada. Nah, tantangan utamanya agak di sini. Di satu sisi, kita punya peta jalan baru yang penuh inovasi. Di sisi lain, udah ada tumpukan peraturan nasional, rencana strategis pemerintah atau Renstra, dan kerangka hukum lainnya. Keduanya ini harus sinkron. Mereka harus bisa jalan bareng, bukannya malah saling sikut. Terus gimana cara menyelesaikannya? Nggak bisa pakai kira-kira. Para perencana ini pakai alat bantu canggih yang namanya matriks harmonisasi. Anggap aja ini alat penerjemah yang tugasnya memetakan dan menyelaraskan setiap detail dari peta jalan baru dengan semua hukum yang berlaku. Cara kerjanya kira-kira begini.
Matriks ini akan membandingkan tiap tujuan di peta jalan, misalnya meningkatkan literasi digital dengan kebijakan yang udah ada, katakanlah strategi digital nasional. Hasilnya langsung kelihatan, mana yang statusnya sudah selaras dan mana yang perlu penyesuaian. Dengan begini, nggak ada lagi area abu-abu, semuanya jelas. Setelah proses harmonisasi ini beres, dokumen finalnya harus melewati satu gerbang terakhir, lingkaran validasi. Aturannya ketat lagi, minimal 90% pemangku kepentingan utama harus bilang setuju. Dan paling nggak 80% kementerian terkait juga harus memberikan validasi tertulis mereka. Ini ibaratnya stempel pengesahan terakhir bahwa peta jalan ini siap untuk dijalankan. Jadi, setelah melewati semua fase yang panjang dan rumit tadi, pertanyaannya adalah, kenapa sih harus ribet ini? Apa yang membuat proses ini begitu penting? Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Proses ini bukan cuma soal nulis dokumen, ini adalah tentang transformasi. Mengubah sebuah ide atau rencana sederhana menjadi sebuah panduan strategis yang 1. Valid karena sejalan dengan hukum, 2. Kredibel karena sudah diuji oleh ahli dan publik, dan 3. Siap untuk diimplementasikan. Jadi, intinya, peta jalan yang kuat itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, akurasi, yang didapat dari data lapangan di fase 1. Kedua, kredibilitas, yang dibangun lewat masukan dari para ahli dan masyarakat di fase 2. Dan ketiga, legalitas, yang dipastikan lewat proses harmonisasi di fase 3. 3 pilar inilah yang mengubah mimpi besar menjadi sebuah cetak biru yang benar-benar siap diwujudkan. Cetak biru sudah di tangan, semua pihak sudah sepakat. Kelihatannya sudah selesai ya. Padahal, ini baru awalnya. Pekerjaan yang sesungguhnya, yaitu membangun, justru baru akan dimulai. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besar berikutnya. Gimana caranya kita mulai membangun masa depan pendidikan dari cetak biru yang luar biasa ini? Nah, itu jadi bahan pemikiran kita bersama.